peran penting juga, peran besarnya dua tokoh ini seperti Kiai Fuad, dan satunya itu almarhum Nizar Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di program Sandasan di saluran Lingkar Jatim Channel. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, muda tapi sangat berbakat. Kalau usianya lebih tua saya, tapi beliau sekarang menjabat sebagai ketua partai besar di Bangkalan, bahkan menjadi partai pemenang di dua kali periode di Bangkalan menjadi partai pemenang. Dan beliau hari ini kebetulan menjadi anggota DPR RI dari Dapil Madura. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bang Aliman. Ya, walaupun beda usia tetap kelihatan muda terus Bang Aliman. Kalau usia kayaknya sudah 10 tahun lebih tua saya, tapi bicara urusan karir politik ini sudah melampau berapa kelas dia. Kayak pengalamannya lebih banyak daripada saya ini. Oke Gus, ini siap. kita lama sebetulnya tidak sering berbincang santai. Kali ini berbagi pengalaman dan segala macamnya di channel ini. Apa betul sekarang ini jenengan menjadi ketua partai Gerindra di Kabupaten Bangkalan, Gus? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ketua DPC Bangkalan Partai Gerindra. Sudah berapa tahun, Gus? Kita jadi ketua DPC itu diawali tahun 2015. Nah, tapi sebelum kita jadi ketua DPC Gerindra Kabupaten Bangkalan, saya menjadi wakil ketua 1. Oh, berarti sudah lama. Kirain saya langsung jadi ketua. Ternyata tidak proses juga ya. Ada prosesnya juga. Saya mengira itu awalnya ujuk-ujuk. Dalam pikiran saya sebelumnya ini ujuk-ujuk langsung jadi ketua gitu. Ternyata berproses wakil ketua ya Gus. Wakil ketua 1. 5 tahun sebelumnya Gus ya. 5 tahun sebelumnya. Oh, jadi enggak otomatis ujuk-ujuk jadi ketua. Tidak. Ada proses juga. Ada proses. Kalau kita kembali ke pemilu sebelumnya, Gerindra di Bangkalan kan menjadi pemenang terus Gus ya. Alhamdulillah. Waktu jenengan jadi wakil ketua dan jadi ketua itu menjadi pemenang terus. Coba ceritakan sedikit kenapa kok bisa menang Gus? Panjenengan kan kalau bicara urusan usia kan sangat mudah Gus. Saat itu kita masih kepala 2 Bang. Kepala 2 ya. Dan bahkan saya jadi wakil ketua 1 itu saya belum menikah Bang. Tapi sudah mukallaf. Sudah mukallaf. Memang alhamdulillah ya, memang kita awal berkarir berorganisasi di parpol itu di Gerindra jadi wakil ketua 1, dan kita belajar di situ apa sih sebenarnya berorganisasi di partai politik ini seperti apa, dan kita melihat dan kita mengikuti. Ya alhamdulillah ya walaupun kita belum mengetahui secara penuh, kita mempelajari. Saat itu ketua DPC-nya itu almarhum kakanda kita yaitu RK Fuad Amin. Oh, Kiai. Oh iya ya, Almarhum Kiai Haji Fuad Amin. Ya. Tidak langsung ujuk-ujuk jenengan ya. Tidak. Terus Gus. Jadi saat itu pertama kita masuk ke dunia politik itu ya kita mempelajari, kita melihat sepak terjangnya almarhum, membesarkan partai seperti apa, bagaimana caranya, terus untuk memperjuangkan dapat kepercayaan publik itu bagaimana sampai jadi partai pemenang, dan alhamdulillah partai besar itu awal semuanya berkat beliau. Jadi kata sederhananya adalah jenengan itu langsung didikan langsung dari almarhum Gus ya tentang masalah politik. Alhamdulillah iya. Dan tapi memang pola didikannya langsung dibenturkan dengan program. Oh gitu. Memang agak aneh-aneh memang. Tidak ujuk-ujuk gitu. Masih banyak ujian dan ujiannya gak pernah selesai gitu. Tapi itu yang membentuk bakat politiknya jenengan Raimron. Ini belum saya kenalkan ini. Namanya lupa saya. Mohon maaf. Ini beliau ini adalah
Lora Imron Amin. Iya. Lora Amin Imron. Memang sering kebalik, Bang. Kebalik ya. Karena nama saya Imron Amin dan abah saya Amin Imron. Jadi sering kebolak-balik manggilnya. Keliru ke abahnya jenengan ya. Sering orang manggil saya Pak Amin kadang. Imron Amin, abahnya jenengan Amin Imron. Waduh, tersalsul nih man. Saya berbuat. Tapi nggak salah-salah. Makanya saya tersalsul. Tersalsul itu Gus, berputar-putar tanpa apa namanya. Jadi memang saya Imron, abah saya itu Amin, mbah saya itu Imron, abahnya mbah saya itu bin Khalil. Jadi kita kan ngikuti nama bapak. Jadi Amin ikut bapak jadi ke Imron. Cucunya. Jadi bolak-balik. Nanti mungkin nanti anaknya jenengan dinamakan Amin Imron lagi. Kayak nanti yang terakhir itu. Imron Amin. Jenengan kan Imron. Jadi nanti ada yang Aminnya juga nanti. Biar terus gitu. Biar terus nyambung. Iya. Lanjut cerita yang tadi Gus, bahwa yang menjadi mentor politik sebetulnya kan almarhum Gus ya, jenengan. Sehingga kemenangan itu tidak lepas dari peran-peran beliau dalam memberikan mendidik ketua partai Gerindra di Bangkalan ini agar menang seperti sekarang gitu Gus ya. Siap. Coba sedikit berbagi cerita dikit. Jadi memang kalau berbicara mentor di keluarga, guru saya pribadi yaitu selain abah saya almarhum. Karena memang saya nggak ketika saya umur kelas 3 SD umur 10-11 tahun itu abah saya udah meninggal, jadi kita belum banyak belajar dari beliau. Di situ saya banyak belajar dari almarhum kakak kita. Jadi di situ memang banyak dinamika tidak hanya di politik sebenarnya sih Bang. Iya. Lebih ke arah bagaimana cara kita menyikapi hidup dan menghadapi kehidupan. Jadi memang tidak semudah apa yang dibayangkan. Tapi juga tidak sesulit yang ditakutkan kan guys. Ternyata. Sebenarnya tergantung kita menyikapi juga sih. Mau dibilang sulit, ya sebenarnya tantangan hidup ya memang ya seperti harus dihadapi. Mental itu yang dibentuk oleh almarhum kepada jenengan gitu guys ya. Dan memang almarhum ketika membentuk karakter di keluarga dia lebih cenderung ya sudah, kamu bisa berpikir, ayo gunakan pikirannya. Ini kehidupan seperti ini, bagaimana cara menyikapi dengan hatinya ya seperti itu. Gus, Partai Gerindra ini kan pemenang di Bangkalan. Alhamdulillah. Artinya ketika bicara masalah frame politik, bahwa yang bisa untuk mengatur ritme kebijakan politik kan Partai Gerindra Gus. Kalau membaca frame politik. Di Bangkalan begitu enggak Gus? Jadi kita selalu menekankan pada kader terutama yang ada di Dewan DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya bilang selama itu berbicara kepentingan publik, masyarakat, hajat masyarakat dan kepentingan Bangkalan, mari kita tanggalkan ego demi membangun Madura yang lebih khususnya Bangkalan yang lebih sejahtera. Jadi beberapa hal ketika ada di Dewan, sistem kita menyampaikan juga, kita walaupun pemenang, tapi kita tidak sendiri. Ada wakil-wakil rakyat yang lainnya pun yang mempunyai tujuan sama. Untuk punya hak yang sama. Nah, di situ mari kita berkolaborasi, kita kerjasama untuk membangun Bangkalan. Itu berarti secara periodik ya Gus. Secara periodik kader-kader yang menjadi wakil rakyat dari Gerindra itu secara periodik jenengan ada pertemuan atau gimana Gus? Kita selalu ada pertemuan. Kita tidak putus komunikasi, kita ada silaturahmi, kita bertanya bagaimana perkembangan, kita muncul konsultasi di situ untuk langkah-langkah ke depannya untuk Bangkalan. Artinya meskipun jenengan sekarang ada di Jakarta, semoga perkembangan yang ada di Bangkalan ini selalu update ya Gus, karena kader-kadernya yang di sini pasti akan memberikan informasi setiap saat Gus ya. Ya insya Allah demikian. Demikian gitu ya. Berarti meskipun di Jakarta
setiap informasi yang perkembangan di Bangkalan, politik di Bangkalan pasti akan bisa memantau dan mengikuti. Ya, gitu. Karena Bangkalan juga kan adalah dapil kita juga. Ya. Dan memberikan instruksi dari Jakarta juga bisa juga kan Gus. Seringnya begitu. Ini di samping menjadi DPR RI, komisi berapa Gus? Komisi 2. Komisi 2 ya. Hukum Bang. Oh, bidang hukum dan keorganisasian Gus ya. Yang juga membidangi gubernur dan bupati Gus ya. Iya, siap. Gitu. Siap. Berarti plok gitu apa namanya nyambung berarti Gus. Intinya kalau ada instruksi setiap hari kepada kader-kader Gerindra yang ada di sini, di samping memang kewajiban sebagai ketua, juga menjadi tugas tanggung jawab sebagai anggota DPR RI. Ya, gitu Gus. Seperti itu kayak. Ada luar biasa ini, bakat muda tapi tanggung jawabnya besar, nasional ini. Meskipun umurnya masih muda, menjadi ketua partai dan menjadi anggota DPR RI, dan tidak semua orang mempunyai berkesempatan seperti itu, gitu Gus. Tapi memang berbicara itu tantangannya ya sangat besar juga sih Bang. Gitu ya. Jadi memang kita tidak jarang kita meminta doa pada seluruh elemen masyarakat agar kita tetap bisa istiqomah. Karena memang kecenderungannya kalau sudah begitu kan diri itu gimana gitu ya, doa itu agar bisa mengendalikan kita agar tidak tergelincir kepada hal yang tidak baik gitu guys. Ya, kita tetap butuh doa para alim ulama, kita butuh doa dari guru, dari orang tua, dari family, dari teman-teman kerabat. Jadi doa adalah bagi saya itu Bang bisa membentengi ketika ada hal yang kita katakanlah sedikit lupa diri atau bagaimana, tapi a'udzubillahi min dzalik, kita mohon pada yang menonton, menyaksikan, mohon doanya agar kita bisa tetap istiqomah dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang lebih penting bermanfaat kepada masyarakat Madura khususnya dan pada lebih khusus adalah Bangkalan gitu guys ya. Ya, selain dari itu Gus, saya sempat mengikuti sebetulnya. Bahkan waktu itu saya ada di Jakarta. Ada sebuah situasi yang sangat luar biasa ketika menjelang pelantikan anggota DPR RI. Gitu guys ya. Coba ceritakan sedikit situasi hatinya jenengan ketika mendengar ada namanya jenengan tidak ada. Di hotel juga yang saya dengar itu ujuk-ujuk nama jenengan tidak ada. Ceritakan sedikit. Jadi begini, historis kemarin ya cerita kemarin. Jadi ketika kita ada istilah kebiasaan internal fraksi Gerindra, Partai Gerindra, sebelum kita dilantik kita ada pengkaderan di Hambalang. Itu tujuannya kenapa dikader, khususnya untuk yang baru-baru seperti kita agar memahami bagaimana nanti ketika terjun di lapangan di kantor Dewan DPR. Singkat cerita kita udah selesai ikut pelatihan kader, kita pulang, kita mau langsung check in di hotel dan tiba-tiba nama kita nggak ada. Ya itu gimana situasinya gitu? Ya situasinya ya sempat kaget ya Bang ya, namanya juga kita manusia ya. Kita sempat kaget, kita shock juga, pertanyaan kok bisa begini ya, campur aduk lah perasaan, ada sedikit kecewa, bukan sedikit ya, ada kecewaan macam-macam, dan sampai di KPU nama kita juga nggak ada. Di hotel juga nggak ada. Tapi saya pamit sama ibu saya saat itu, ibu saya rencana sama anak kita juga sama mertua saya ingin hadirin acara pelantikan. Tapi ada tantangan baru untuk kita, namanya juga kita. Dan itu ujuk-ujuk kan? Ujuk-ujuk sebetulnya. Jadi saya pamit sama ibu saya bilang terang-terangan, saya panggil Nyai. Ini sebenarnya Nyai karena anak saya panggil Nyai, saya ikut-ikutan anak saya. Nyai, kita lagi ada ujian seperti ini, dan seperti ini, loh kamu dicoret. Iya. Dan ibu saya yang lebih tegar daripada saya sebenarnya. Ibu saya bilang begini, kamu pulang nak, jangan gengsi dan jangan malu.
anggap saja Allah masih menunda rezekimu. Itu kata orang tua saya. Tapi saya izin dengan orang tua saya bilang, saya akan pulang, tapi izinkan saya dan doakan saya akan berjuang selama 1 bulan. Gitu. 1 bulan ini saya izinkan saya berjuang dan doakan saya berjuang. Dan di situ alhamdulillah sama ibu saya diizinkan. Sudah, kamu kejar dan kamu berjuang dan lupa ikhtiar, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi dikembalikan ke itu Gus ya, dikembalikan kepada kekuasaan Allah gitu ya. Sebenarnya penguat saya pertama itu adalah ibu saya. Ibu saya menguatkan. Karena tidak sembarang orang bisa menghadapi situasi semacam itu Gus. Apalagi tapi kalau mungkin ya hasil pelatihan yang di Hambalang itu mungkin yang bisa membentuk kekuatan. Karena saya dengar kalau pelatihan di Partai Gerindra itu luar biasa ketatnya Gus di Hambalang itu katanya untuk membentuk karakteristik politik. Ya, mungkin itu ya yang memberikan salah satunya itu. Tapi kita juga mengingat kembali lagi saya bicara sesepuh di keluarga kita seperti almarhum Fuad dan almarhum abah saya. Almarhum abah saya ketika dulu di partai P3, waktu dulu partai cuma 3 partai. Ceritanya ya? Ceritanya mengalami hal yang sama. Oh, sama dengan jenengan? Mengalami sedikit hal yang sama. Oh, gara-gara namanya itu kebalik Gus kan? Mungkin begitu. Tadi namanya kan Imron Amin. Abangnya jenengan Amin Imron. Makanya itu ikut mengikuti gitu. Kalau gitu nanti jangan di Imron Amin nanti siapa? Tapi nggak apa-apa Bang. Oh gitu ya. Karena biar membentuk karakter yang namanya pejuang kan gitu. Kalau harapan begitu ya boleh-boleh saja. Ya, jadi biar ya mohon doanya bukan kita. Biar mengetahui ini loh kehidupan ini loh dinamika hidup seperti ini. Dan sama juga seperti almarhum Kak Fuad. Tentunya jenengan dulu yang menemani di periode pertama seperti apa kan tentunya tahu. Yang mau dilantik masih agak panjang gitu kan. Jadi saya rasa itu dinamika apa ya? Dinamika politik. Itu tak terpikir dengan saya sebetulnya. Ada kemiripan sejarah gitu ya. Kalau almarhum kan di situ memang itu sempat ditunda sebetulnya. Iya, pelantikannya ditunda. Jadi saya berpikir, ya siapa tahu ini jalan yang harus saya lalui. Ya. Tapi saya mengingat kembali dan satu hal yang memang tadi saya katakan doa itu perlu. Doa itu untuk menguat kita juga. Saya hanya berpikir Allah kalau engkau mengizinkan hambamu ini, dia bilang, izinkanlah. Tidak ada yang sulit di hadapanmu ya Allah gitu. Kun fayakun. Tapi di sampai sisi itu kan lain juga ikhtiar Gu. Ya, ikhtiarnya kan luar biasa kan. Tapi di sisi lain juga peran penting juga, peran besarnya 2 tokoh ini seperti Fuad dan satunya itu almarhum Nizar Zahro. Salah satu 2 peran tokoh ini yang membesarkan partai juga. Ketika Pilpres kemarin. Kalau beliau almarhum Nizar itu sebelumnya kan menjadi dewan juga Gus di sini. Dari Dapil Mandala, dari Gerindra. Dari Gerindra. Jadi memang tidak menutup, kita tidak boleh menafikan, kita tidak boleh membuang dan kita tidak boleh menutupi sejarah dan historis. Siapa saja yang membesarkan partai Gerindra di Kabupaten Bangkalan dan siapa yang berjuang untuk partainya Pak Prabowo ini. Jadi kita tidak boleh menutupi itu, kita tidak boleh menafikan. Justru kita, alhamdulillah kita tetap bisa besar. Kayak kita juga mohon pada Bang Aliman dan pada pemirsa yang di rumah atau di mana saja, saya mohon belas doanya untuk almarhum Nizar Zahro dan almarhum Fuad Amin. Fatihahnya gitu ya Gus, doanya. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya. Oke. Ini sangat mendinginkan suasana meskipun saya sebetulnya pingin panas sebetulnya, nggak mau panas ini. Ini apakah ini bukti ya sudah percepatan kedewasaan orangnya kan masih muda ini, tapi ketika disentuh dengan seperti mau panas ternyata semakin dingin ini karena ada AC Bang. Ini bentuk kedewasaan atau tidak, mudah-mudahan adalah bentuk kedewasaan politik. Amin mohon doanya. Intinya Pak sebagai ketua Gerindra
jenengan tidak bisa melupakan tentang masalah jasa-jasa politik yang dilakukan oleh almarhum Kiai Fuad dan juga Nizar Zahro Gus ya. Kita tidak boleh menutupi itu. Dan sekarang sebetulnya itu sudah kembali, semua beban itu ada di jenengan, karena jenengan sekarang yang menjadi ketua Gerindra Bangkalan. Sementara almarhum Kiai Fuad dan Nizar Zahro sekarang sudah tidak bisa membantu jenengan lagi Gus. Kan gitu. Jadi semuanya kan semua beban itu jenengan. Untuk selanjutnya kira-kira gimana panjenengan bisa melanjutkan prestasi besar ini ke depan Gus? Ya banyak yang harus kita pelajari. Kita harus flashback juga, walaupun sedikit berbeda situasi dulu dengan sekarang berbeda. Jadi pertama kita harus mengetahui situasi-situasi yang ada saat ini. Mempelajari gitu ya. Jadi dan tentunya juga kita meminta pada semua kader agar tetap menjunjung tinggi dan membesarkan marwah partai. Karena kita berbicara organisasi partai ya Bang itu sah-sah saja. Makanya ketika jenengan sudah jadi dewan, jangan pernah lupa siapa yang menjadikan Anda, siapa yang membantu Anda, yaitu adalah masyarakat. Karena kita mengutip nih, saya membaca bukunya Gus Dur, Tasyarraful Imam Ar-Ra'iyah Manutun Bil Maslahah. Ini sudah Gerindra, meskipun Gerindra, tapi ini kan keluarga Kiai. Yang muncul ini ini luar biasa. Oke Gus, siap, terima kasih. Barangkali ada sebagai closing statement dengan harapan dan juga apa yang ingin disampaikan dengan kepada pemirsa dan penonton Lingkar Jatim dalam program Sandasan, silakan Gus. Closing statement dari saya pribadi, saya berharap kepada kawan-kawan semua khususnya Kabupaten Bangkalan, mari kita bahu-membahu, kita kerjasama untuk membangun Bangkalan yang lebih baik dan lebih sejahtera agar Bangkalan kita lebih bagus lagi. Bukan berarti sekarang tidak bagus, bagus ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah diundang di Sanrasan di Lingkar Sanrasan. Ini semua adalah Sanrasan. Oke, terima kasih banyak Gus atas kadernya. Mudah-mudahan ini banyak bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada yang lain. Sosok muda, tokoh muda yang mempunyai yang sedang memikul beban berat. Dan ketika saya sedikit mengelaborasi beberapa saat, sebenarnya saya sangat yakin bahwa beliau akan mampu melaksanakan beban memikul beban berat yang sedang beliau pikul itu. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.